Voice of Indonesia. Semuanya ada ya di Jakarta. Kayaknya apapun yang kita cari kita bisa temukan di Jakarta. Bahkan oleh-oleh daerah pun ya pendengar itu ada di Jakarta. Bahkan kalau kita kemana, ke daerah mana, kita bisa menemukan juga ciri khasnya juga ada di Jakarta. Semua memang ada di Jakarta. Dan kali ini kita nggak ngomongin Jakarta aja karena kali ini kita akan terbang nih agak jauh ya. Ini ke benua Afrika, tepatnya Afrika Selatan. Karena kita ada di program Studi Around the World. Dan kali ini narasumber saya jauh di Afrika Selatan nih ada Mas Muhammad Harun Nasrullah nih, Ketua Umum PPI Afrika Selatan. Saya kalau dengar Afrika Selatan tuh terngiang-ngiang lagu Piala Dunia ya, waktu Piala Dunia di sana ya, Waka Waka gitu ya. Masih banget loh kerekam gitu ya, serunya gitu ya di pertandingan waktu itu Piala Dunia di sana nih. Namun kita nggak ngobrolin soal bola juga karena kita akan ngobrolin nih pengalaman Mas Harun kali aku sebutnya ya. Mas Harun bisa studi ke Afrika Selatan. Sudah tersambung melalui Zoom jadi kita sapa saja ya. Halo Mas Harun, apa kabar? Halo? Suaranya nggak kedengeran nih Mas Harun. Kayaknya sinyalnya ya. Halo Mas Harun? Suaranya Mas Harun tidak terdengar nih Mas Harun. Oke. Nah, Sekarang apakah oke. sudah terdengar? Sudah terdengar, cakep nih suaranya. Oke. Selamat pagi waktu Afrika Selatan, Mbak. Halo Mas Harun, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Mbak Dora? Alhamdulillah sehat juga. Ini kita jauh banget ya dari Jakarta nih ke Afrika Selatan, tepatnya di kota apa nih, Mas Harun? Kalau saya sendiri tinggal di kota Johannesburg. Oh, Johannesburg ya, luar biasa. Dan di sana ambil studi jurusan apa nih kuliahnya? Kalau saya sendiri mengambil jurusan di Islamic Science and Jurisprudence. Islamic Science and Islamic Jurisprudence. Oke, Islamic Jurisprudence. Yes. Oke, luar biasa. Ini jalur mandiri apa beasiswa nih Mas Harun? Saya termasuk jalur beasiswa, tapi beasiswa kita mengajukan bukan lewat pemerintah. Oke, jadi Kita langsung ke universitas itu sendiri. Jadi ini Universitas Johannesburg ya? Namanya Darul Ulum Zakaria. Darul Ulum Zakaria. Oh, Darul Ulum Zakaria. Jadi kalau teman-teman mau kuliah di sana jadi langsung bisa mengajukan beasiswa ya ke universitas tersebut, begitu ya Mas Harun ya? Iya, jadi langkah pertama kalau untuk mendapatkan beasiswa tersebut itu biasanya kita menghubungi alumni atau enggak. Yang kedua itu bisa kita berhubungan lewat PPI dulu. Nanti kita akan diarahkan siapa saja yang akan dihubungi seperti itu. Kemudian proses-prosesnya nanti akan kita infokan seperti itu. Oke. Ini gimana pengalaman? Sedikit info ini untuk Afrika Selatan sendiri. Kita ada yang terdaftar dalam database PPI kita, ada sekitar 90 lebih pelajar Indonesia yang sedang menempuh studinya di Afrika Selatan. Kemudian kebanyakan dari mereka ini mengambil studinya itu di bidang keagamaan, ini agama Islam. Terus ada juga yang mengambil program masternya ataupun program doktoralnya di bidang sains dan juga
bidang kedokteran. Seperti itu. Oke, jadi 90 lebih ya mahasiswa di sana, dan ini menarik loh, ke Afrika Selatan untuk kebanyakan ambil jurusan agama ya. Rata-rata kalau agama pasti entah ke Mesir atau mungkin juga ke Arab Saudi begitu ya, atau ke negara-negara Betul. yang lainnya gitu, yang biasa dijadikan tujuan gitu untuk mencari ilmu agama begitu. Ini kenapa banyak pilihannya justru ke Afrika Selatan? Jadi Afrika Selatan Mhm, itu memang saya sendiri sebenarnya dulu sebelum saya datang ke sini, mhm, saya menganggap bahwa Afrika Selatan itu adalah dalam ekspektasi saya, itu adalah negara yang miskin, negara yang kotor, yang banyak kelaparan seperti itu, yang seperti saya lihat sebelumnya. Terus banyak hutan-hutan belantara, terus tidak ada agama Islamnya sama sekali seperti itu. Tapi nyatanya ketika saya datang ke sini, itu sangat berbalik jauh dari apa yang saya pikirkan. Jadi ternyata Afrika Selatan walaupun di sini itu agama Islam itu minoritas, halo Mas berkualitas juga mhm, untuk halo, iya ya. silakan Mas. Ternyata mereka juga memiliki sebuah perguruan-perguruan tinggi Islam yang begitu mumpuni seperti itu. Dan kebanyakan dari kita itu datang ke Afrika Selatan itu rekomendasi dari sekolah mereka masing-masing dulu. Karena ternyata guru-guru mereka dulu itu banyak sekali yang mereka itu lulusan-lulusan dari Afrika Selatan. Seperti itu. Oke. Jadi memang jadi sumber rujukan juga ya untuk belajar agama Islam justru ya untuk Afrika Selatan sendiri. Betul sekali, Oke. Mbak. Berarti sebelumnya mohon maaf Mas Harun ini untuk sebelumnya pendidikannya berarti di pesantren ya atau bagaimana? Ya, Oke. pendidikan saya sejak dari Mhm. SMP itu sudah mulai di pondok pesantren. Oke. Tepatnya di pondok pesantren Al-Ibanah Wonogiri, Jawa Tengah. Oh, wow. Dari mulai situ MTS, MA di situ, kemudian melanjutkan studinya di Afrika Selatan. Oke. Tadi kan bercerita Mas Harun kalau ini program beasiswa. Berarti semuanya di cover ya? Untuk beasiswa sendiri itu tidak full. Mhm. Jadi untuk biaya transportasi mulai dari pembuatan paspor, visa, kemudian tiket pesawat itu ditanggung biaya sendiri. Tetapi ketika nanti sudah sampai di sini, itu seperti biaya asrama, makan 3 kali sehari, laundry gratis, terus uang gedung, Mhm. sekolah, dan lain sebagainya. Bahkan uang seperti keperluan, seperti buku-buku seperti itu pun sudah ditanggung dari pihak uh, universitas sendiri. Oke. Termasuk uang saku ya? Ya, uang saku setiap 1 bulan kita mendapatkan total hampir 350 rand seperti itu. Itu sekitar berapa rupiah tuh Mas Harun? Kalau dirupiahkan sekitar 500.000 ya mungkin. Mhm. Terus gimana? Cukup untuk jajan? Untuk jajan sebenarnya cukup-cukup aja sih. Karena kita juga semuanya sudah gratis dan kebanyakan juga sudah dapat uang saku dari rumah seperti itu. Oke, jadi masih ada transferan dari tanah air ya? Iya, pasti itu. Oke. Dan ini tadi kan bercerita ya Mas Harun kalau di sana itu Muslim merupakan yang minoritas juga begitu di Afrika Selatan ya. Dan ini karena kita mau masuk bulan Ramadan ya, di sana itu Betul. untuk seperti masjid atau musola itu cukup banyak gak sih jumlahnya, Mas Harun? Atau dekatkah dengan universitas?
Kalau untuk populasi Muslim sendiri di sini tuh sangat minoritas, sekitar cuma 1,9% dari total populasi di Afrika Selatan. Terus kalau untuk bulan puasa, kalau untuk masjid sendiri, jumlah masjid sendiri pernah dulu tahun 2000 berapa itu 2017 kalau nggak salah, itu terdaftar sekitar 700 masjid. 700 masjid sekian. Jadi ya tidak terlalu banyak, juga tidak terlalu sedikit. Cuma di kota-kota tertentu seperti Johannesburg, terus di kota-kota seperti di Cape Town itu cukup sekali banyak masjidnya. Tapi di kota-kota lain seperti di Pretoria itu hanya sebagian tempat saja yang banyak masjidnya, tapi sebagian tempat itu sangat jarang sekali masjid. Oke. Karena memang kalau Muslim di sini itu mereka memiliki kompleks sendiri-sendiri seperti itu, Mbak. Jadi ada tempat sendiri-sendiri gitu, komunitasnya begitu ya, Mas Harun ya? Betul, Oke. betul sekali. Berarti kalau di kampus ada lah ya? Halo, Mas Harun? Halo? Halo. Kalau Ya kalau di kampus sendiri, ya kalau di kampus sendiri itu udah ada fasilitas masjid juga. Oke. Udah include dengan asrama. Jadi ini memudahkan buat teman-teman ya yang ingin menjalankan ibadah, mau baik itu sholat 5 waktu ataupun nanti ya ketika Ramadan begitu ya, Mas Harun ya. Betul sekali, Mbak. Mas Harun tahu nggak sih ada tradisi apa jelang Ramadan di Afrika Selatan untuk masyarakat Muslim di sana? Kalau untuk event Ramadan sendiri, kalau di Afrika Selatan itu culture-nya itu sangat berbeda sekali dengan yang ada di Indonesia, seperti itu. Itu juga yang membuat salah satu bagaimana kita itu merasa homesick seperti itu. Jadi merasa sangat rindu sekali dengan Indonesia karena di Afrika Selatan itu kurang begitu meriah ya untuk merayakan bulan Ramadan, apalagi untuk merayakan Idul Fitri seperti itu. Karena di sini itu kalau di Indonesia kita biasa ada ngabuburit seperti itu kan ketika puasa menjelang Ramadan, menjelang buka puasa. Kalau di sini itu nggak ada tradisi seperti itu. Kemudian ketika taraweh yang biasanya kita bareng-bareng, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya pergi ke masjid. Di sini itu ibu-ibunya itu nggak pergi ke masjid, cuma bapak-bapaknya aja, seperti itu. Kemudian ketika menjelang hari Idul Fitri nih, kalau di Indonesia biasanya kita takbiran rame-rame di masjid, di sini nggak ada tradisi seperti itu. Jadi benar-benar jauh berbeda dari tanah air ya? Betul sekali, sangat-sangat jauh berbeda. Jadi kurang berasa ya itunya ya? Kurang berasa, vibes Ramadannya itu kurang berasa. Tapi bagaimana dengan masyarakat non-Muslim sendiri di sana? Apakah mereka juga memahami begitu bahwa ada masyarakat Muslim yang akan puasa begitu dan berusaha menghargai dan mengerti begitu, Mas Harun? Kalau untuk masyarakat non-Muslim sendiri di sini juga memiliki toleransi yang luar biasa ya. Jadi mereka tidak pernah mengusik, tidak pernah mengganggu warga-warga Muslim yang sedang beribadah seperti itu. Yang mana sebenarnya perlu diketahui Islam di Afrika sendiri itu datang sebenarnya dari imigran-imigran yang datang dari India. Jadi banyak mereka yang melahirkan keturunan-keturunan yang sudah berdomisili di Afrika Selatan sendiri, yang kemudian kebanyakan Muslim itu sendiri itu datangnya dari imigran. Nah, kalau di kota Cape Town sendiri, ini ada yang menarik ini, Mbak. Apa tuh? Jadi Islam itu datang di Afrika Selatan, di kota Cape Town itu dulu yang membawa adalah orang Indonesia. Wow. Namanya Syekh Yusuf Al-Makassari. Syekh Yusuf ini dulu adalah penentang kolonial Belanda pada tahun 1694 kalau nggak salah. Kemudian diasingkan oleh Belanda
ke Afrika Selatan. Kemudian di Afrika Selatan beliau berdakwah menyebarkan agama Islam, sehingga sampai sekarang pun di kota Cape Town itu terdapat makamnya Syekh Yusuf. Dan kemudian di salah satu tempat di Cape Town itu, yang tempatnya makamnya Syekh Yusuf itu, kotanya sendiri namanya Makassar. Wah, menarik sekali ya. Ini bagaimana Mas? Ya, bisa dilanjutkan, Mbak. Oke. Ini Mas Harun pernah berziarah ke makam Syekh Yusuf nih? Ya, pernah di makamnya Syekh Yusuf itu, di sana disahkan dulu, ada sebuah pengesahannya dulu itu disahkan oleh Presiden Soeharto. Oke. Tempatnya itu dibangun makamnya, kemudian menjadi tempat wisata religi seperti itu juga. Dari pusat kota Cape Town jauh nggak nih makam dari Syekh Yusuf ini? Dari pusat kota Cape Town mungkin sekitar 1 jam ya, nggak ada. Nah, kalau dari kota yang saya tinggali, dari Johannesburg sendiri ke kota Cape Town itu sangat lama sekali, sekitar 13 jam lebih, Mbak. Itu menggunakan kereta api atau? Iya, darat. Ya, menggunakan bis seperti itu. Oke. Kalau menggunakan pesawat mungkin cuma 2 jam sampai. Luar biasa, lumayan jauh ya dari Johannesburg ke Cape Town nih ya. Dan apakah tradisi berziarah gitu ke makam tadi Syekh Yusuf ini juga dilakukan oleh masyarakat Muslim di sana, mungkin menjelang Ramadan? Kalau untuk masyarakat sekitar Cape Town sendiri masih melakukan hal seperti itu, jadi berziarah juga ke makamnya Syekh Yusuf Al-Makassari, karena mereka itu sangat menghormati beliau sebagai Afrika Selatan khusus. Dan kemudian kemudian ketika ada orang Indonesia terutama yang datang ke sana itu, mereka sangat-sangat menghormati. Seperti itu. Dan di Cape Town sendiri itu ada satu satu komunitas Cape Malay namanya. Mereka itu semacam keturunan Melayu dan juga keturunan Cape Town, seperti itu, yang jadi satu. Nah, kalau kita berada di kota Cape Town itu baru, Mbak, itu hampir terasa seperti kita itu di Indonesia. Karena mereka itu masih seperti tradisinya itu hampir mirip sama yang di Indonesia ataupun Malaysia, negara-negara Melayu lainnya. Tapi kalau kita sudah di luar Cape Town, seperti di Johannesburg, itu sangat berbeda sekali tradisinya. Oke. Jadi di Cape Town ada tradisi ini ya, sahur gitu, bangunin sahur. Kalau nggak ada ya? Seperti itu nggak ada ya? Tidak ada. Tapi untuk vibe seperti buka bersama, seperti itu ada. Karena kan ngebayangin kalau kita kan dari sahur aja udah rame banget gitu kan, keliling kampung, pakai ngendang-ngendang gitu kan, itu itu vibes-nya luar biasa. Dan ada nggak sih makanan yang mungkin khas banget di Ramadan di Afrika Selatan nih, Mas Harun? Kalau makanan sendiri di Afrika Selatan yang khasnya itu di sini itu makanan-makanan dari India seperti itu, dan dari Timur Tengah kebanyakan untuk khas Ramadannya. Sebagaimana makan-makanan Turki, baklava seperti itu. Terus makanan-makanan ringan yang di India, Pakistan seperti samosa, terus manisan-manisan seperti itu banyak sekali terdapat di sini. Kalau untuk makanan-makanan Indonesia jarang sekali kita menemukan, karena di sini juga sangat jarang menemukan rumah makan Indonesia itu. Kita itu sering makan makanan Indonesia kalau kita cuma berkunjung, ada undangan dari KBRI seperti itu, Mbak. Masak enggak ya? Enggak masak? Kalau masak sendiri masak, cuma untuk menemukan bumbu-bumbu, terus peralatan-peralatan yang mungkin diperlukan untuk memasak masakan Indonesia itu sedikit lumayan jauh, karena ketersediaannya itu sangat terbatas. Dan kalaupun ada mahal kali ya Mas ya? Mahal, betul sekali, Mbak.
Jadi emang kalau ada kegiatan-kegiatan di KBRI ini justru kesempatan ya untuk melepaskan rindu nih menikmati gorengan sih kalau saya. Betul, Apa betul. yang paling dirindukan nih Mas Harun kalau tanah air di kala bulan Ramadan nanti? Hal yang Halo? Ya, Ya, Mas kalau Harun? saya Mhm. pribadi itu yang saya rindukan di bulan puasa ini adalah ya pertama makanannya ya. Kalau di Indonesia itu em, kita mungkin eh, kalau buka puasa itu ada es buah seperti itu. Ada gorengan, terutama gorengan itu Mbak yang wajib. Kalau saya sendiri, jadi Betul betul. gorengan, terus kalau makan makanan lain-lain itu semuanya saya rindukan. Gak ada yang spesial, tapi semuanya lah. Sudah beberapa tahun saya tidak Pulang ya? merasakan makanan Indonesia seperti itu kan. Udah berapa Iya, lama nggak pulang, Mas? 3 tahun Mbak. Waduh, lumayan ya. Berarti terakhir pandemi ya? Sebelum pandemi ya? Terakhir pandemi. Iya betul. Saya datang ke Oke. sini tahun 2021. Oke. Itu udah pandemi ya? 2021 sudah Udah pandemi? pandemi, Sudah udah pandemi. pandemi. Oke, luar Saya biasa. masuk ke sini setelah lockdown yang pertama. Oke. Lockdown yang pertama. Dan belum kembali ke tanah air. Dan belum kembali ke Ke tanah tanah air. air. Aduh, ini ngangenin memang tanah air tuh ngangenin banget. Dan mungkin terakhir nih Mas Harun, mungkin ada pesan atau makna khusus nih yang bisa dipetik nanti di bulan Ramadan, apalagi Ramadannya suasananya berbeda ya di Afrika Selatan yang jauh dari tanah air. Iya, kalau pesan tersendiri bagi saya yang kali ini sangat jauh sekali Mhm, dari negara tercinta kita Indonesia. mhm, Jadi sejauh apapun kita melangkah, terutama dari jauh dari tempat yang kita cintai, negara Indonesia. Sebenarnya gini, kalau kita dulu di Indonesia itu mungkin kita sering sekali berkomentar yang negatif tentang mhm, Indonesia seperti itu, karena hal-hal yang tidak kita sukai. Tapi ketika kita sudah pergi dari Indonesia, kita baru merasakan bagaimana istimewanya Indonesia itu sendiri. Dari budayanya, dari keberagamannya, mhm. bahkan dari tradisi, agama, budaya, dan lain sebagainya itu sangat berharga sekali ketika kita sudah meninggalkan daripada Indonesia. Dan yang paling utama adalah kita bisa berkaca dari Afrika Selatan, Mhm. walaupun di sini Islamnya itu minoritas, terus di sekeliling mereka itu banyak mayoritas yang non Muslim, tetapi toleransi mereka sangat luar biasa. Oke. Begitu juga kita di Indonesia itu harus saling menjaga toleransi, kesatuan kita sebagai warga negara Indonesia agar kita ini tidak terpecah belah, kemudian menjadi negara yang kuat seperti itu, Mbak. Oke, terima kasih Mas Harun. Ini memang kecintaan akan tanah air akan berasa banget ketika kita jauh ya. Justru ketika kita jauh dari tanah air ya. Halo Mas Harun. Oke. Halo, Iya. Mas Harun terima kasih sekali waktunya sudah berbagi ya bersama kami. Terus sehat dan juga salam untuk teman-teman pelajar dan diaspora di sana ya Mas Harun. amin Mbak Dora. Terima Amin. kasih atas doanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa Amin. beraktivitas secara normal dan sama-sama bisa memajukan negara kita tercinta, Indonesia. Amin. Dan nanti selamat menjalankan ibadah puasa nih. Sebentar lagi ya bulan Ramadan akan tiba nih Mas Harun ya. Sama-sama Mbak Dora, selamat menunaikan ibadah puasa juga. Oke, terima kasih Mas Harun. Pendengar Voice of Indonesia, demikian tadi bincang-bincang hangat saya dengan Muhammad Harun Nasrullah, Ketua PPI Afrika Selatan. Voice of Indonesia.